Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang matematika 4 untuk sekolah dasar. Materi pokok yang akan kita pelajari pada kesempatan ini itu adalah menyederhanakan pecahan untuk kelas 4 sekolah dasar. Kita langsung saja coba perhatikan pecahan berikut. Jadi 1/2 ini itu sama dengan 3/6. Ini adalah merupakan pecahan senilai. Pecahan senilai. Bagaimana caranya supaya 2 ini bisa menjadi 6? Kira-kira diapakan gitu. Jadi 2 ini bisa menjadi 6 kalau dia dikalikan dengan 3. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya ini dia juga harus dikalikan 3, sehingga 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi dia harus dikali dengan bilangan yang sama. Ini sudah kita pelajari pada materi pecahan senilai. Bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau kita balik? Ini 3/6 itu kan senilai dengan 1/2. 6 ini diapakan supaya dia bisa menjadi 2 kira-kira? Kita harus bagi dengan 3. Jadi 6 dibagi 3 menghasilkan 2. Kalau penyebutnya dibagi 3, maka pembilangnya juga harus dibagikan dengan 3. Sehingga 3 dibagi 3 dapat 1. Nah, ini 3/6 ini diubah menjadi bentuk sederhana menjadi 1/2 gitu. Jadi ini keterkaitan antara pecahan senilai dengan menyederhanakan pecahan. Jadi 3/6 itu bentuk sederhananya adalah 1/2. Bagaimana caranya? Yaitu kita bagi 3, penyebutnya kita bagi 3 juga pembilangnya. Dia dibagi dengan bilangan yang sama, tapi tidak dibagi dengan 1 ya. Jangan dibagi dengan 1. Dia boleh dibagi 2, atau bagi 3, bagi 4. Jadi paling pas itu kalau kita bagi 2 dulu. Kalau tidak, kalau penyebutnya bisa dibagi 2, pembilangnya dibagi 2, maka kita bagi 2. Tapi kalau tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3. Jadi kalau penyebutnya bisa dibagi 3, pembilang juga bisa bagi 3, maka kita bagi 3. Tapi kalau salah satunya tidak bisa dibagi 3, maka tidak boleh. Tapi kalau ada yang salah satunya tidak bisa dibagi 3, maka kita coba lagi bagi 5 gitu. Gitu. Oke, kita lanjut. Perhatikan pecahan senilai berikut. 5/10 itu senilai dengan 1/2. Bagaimana caranya? Coba kita tes ya. Kita bagi 2 dulu. Jadi 5/10-nya ini kita bagi 2. Bisa enggak dapat 2? 10 dibagi 2 tidak ya? Tidak ketemu. Coba kita tes pembilangnya. 5 dibagi 2 tidak ketemu. Berarti dia tidak bisa dibagi 2. Coba kita bagi dengan 3. 10 kita bagi 3. Dapat 2 enggak? Tidak ya. 5 kalau kita bagi 3 dapat 1 enggak? Ternyata tidak. Jadi dibagi 3 juga tidak cocok. Coba kita bagi dengan 5.
10 dibagi 5 dapat 2. Benar ya? 5 dibagi 5 dapat 1. Ini juga benar. Maka yang benar adalah dia harus dibagi 5. Sehingga bentuk paling sederhana dari 5/10 itu adalah 1/2. Kita lanjut ke contoh 1. Sederhanakanlah pecahan berikut. 30/60. Langkah pertama, kita bagi 2 dulu. Lihat, 60 ini bisa enggak dibagi 2? Bisa ya. 30 juga bisa dibagi 2 enggak? Habis enggak kalau dibagi 2? Habis ya. Jadi kalau penyebutnya habis dibagi 2, pembilangnya juga habis dibagi 2, maka kita bagi 2. 60 dibagi 2 itu adalah 30. Nah, sekarang pembilangnya kita bagi 2 juga, hasilnya adalah 15. 30 dibagi 2, 15. Nah, 15/30 ini masih bisa disederhanakan tidak? 30 ini masih bisa enggak dibagi dengan 2? Bisa, tapi 15 tidak habis dibagi 2. Bukan tidak bisa ya, 30 habis dibagi 2. Kalau dia dibagi 2 dapatnya 15. Kalau 15 dibagi 2 itu tidak habis. Dia bersisa 1. Jadi 15 dibagi 2 itu masing-masing dapat 7. Jadi kalau ada kue sebanyak 15 dibagikan kepada 2 orang anak, masing-masing anak hanya akan mendapatkan 7 kue. Tapi ada sisa 1 sisanya. Jadi dia tidak habis. Maka tidak bisa dibagi 2 lagi. Kita coba bagi 3. 30 dibagi 3, 10. Oke. 15 kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Berarti bisa kita bagi 3. Nah, sekarang 5/10 ini masih bisakah kita sederhanakan lagi? Masih bisakah ini 10 dibagi 3? Tidak habis ya. Kalau 10 dibagi 3, 10 kue dibagikan kepada 3 orang anak, masih bersisa 1 kue. Masing-masing anak dapat 3 kue, ada sisa 1. Jadi tidak habis dibagi 3. Otomatis kita bagi 5. Ya, jadi bagi 2 dulu. Sudah bagi 2, bagi 3, baru bagi 5. Oke, kita bagi 5 coba. 10 dibagi 5 dapat 2. Pembilangnya kita bagi 5 juga. Nah, 5 dibagi 5 dapatnya 1. Sehingga bentuk paling sederhana dari 30/60 itu adalah 1/2. Jadi ingat langkahnya, dibagi 2 dulu. Cek, bisa enggak penyebut dan pembilang dibagi. Kalau salah satunya enggak habis dibagi 2, enggak bisa. Harus dua-duanya habis. Kalau sudah tidak habis dibagi 2, kita bagi 3. Kalau sudah tidak ada salah satunya tidak habis dibagi 3 atau dua-duanya tidak habis dibagi 3, kita bagi 5. Itu langkahnya ya. Jadi itu 2, 3, 5 ini adalah bilangan prima. Ya. Oke. Kita lanjut ke contoh 2. Sederhanakan pecahan berikut. 6/18. Kita coba bagi 2. 18 dibagi 2 dapatnya 9. Maka pembilangnya juga kita bagi 2, dapatnya 3. 3/9 ini masih bisa enggak kita bagi dengan 2? 9 bisa enggak dibagi 2? Habis enggak dibagi 2? 9 kalau kita bagi 2, itu masih ada 9 kue dibagikan kepada 2 orang anak. Maka masing-masing anak itu hanya dapat 4 kue, dia bersisa 1 kue. Jadi tidak habis. Maka kita bagi ke 3, karena dia sudah tidak habis lagi dibagi 2. 9 bagi 3 adalah 3. 3 dibagi 3 juga, hasilnya 1. Gitu. 1/3 ini masih bisa enggak disederhanakan lagi? Misalnya dia dibagi dengan 3. Oke lah, kalau 3 dibagi 3 bisa 1, tapi 1 dibagi 3 sudah tidak habis. Kalau dibagi 5 bisa enggak? 3 dibagi 5 tentu lebih tidak bisa lagi, tidak habis ya. Begitu juga dengan pembilangnya, kalau kita bagi 5 tentu dia tidak habis, maka dia tidak bisa dibagi 5, cukup sampai di sini saja. Maka
bentuk paling sederhana dari 6/18 adalah 1/3. Kita lanjut ke contoh 3. Sederhanakanlah pecahan berikut, 4/8. Langkah pertama kita bagi 2 dulu. Karena ini penyebutnya bisa habis dibagi 2, pembilangnya juga habis dibagi 2. 8 dibagi 2 itu adalah 4, sedangkan 4 kalau dibagi 2 ini bilangnya itu dapat 2. 2/4 masih bisa disederhanakan lagi. Masih bisa enggak dibagi 2 masing-masing ini? Masih bisa ya, jadi kita bagi 2 lagi karena dia masih bisa. Dua-duanya ini masih bisa dibagi 2 antara pembilang dan penyebut. 4 dibagi 2 dapat 2. Pembilangnya juga kita bagi 2, dia dapat 1. 1/2 ini masih bisa enggak kita sederhanakan? Misalnya dia dibagi 3. Kalau dibagi 3 sudah tidak bisa ya. Nah, kita bagi 3, 2 bagi 3 tentu sudah tidak habis. Ya. Begitu juga dengan pembilangnya, kalau kita bagi 3, tentu dia tidak habis, maka tidak bisa. Dia sampai di sini saja. Jadi, bentuk paling sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Baiklah, mungkin penjelasan singkat ini sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa dipertanyakan melalui WhatsApp untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci lagi. Kalau ada yang tidak jelas. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Kita lanjut latihan. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk yang paling sederhana. Ini, jadi tugas kalian latihan ini ada 2 nomor. Silahkan dikerjakan sendiri. Latihan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditunjukkan pada video ini. Ya, jadi ini adalah soal latihannya. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat belajar di rumah. Selamat bekerja. Salam sehat selalu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita selama masa pandemi ini. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.